Baik. Kata ada 3, isim, fi'il, dan huruf. Fi'il ada madhi, mudhari, dan amar. Nah, kemudian ulama menjelaskan bahwasanya asal seluruh kata itu adalah madhi, walaupun ada yang mengatakan masdar. Nah, fi'il itu sendiri adalah setiap kata yang menunjukkan makna terhadap dirinya terkait dengan waktu, atau dengan simpelnya adalah kata kerja. Nah, para ulama setelah istiqra itu penelitian, membuat rumusan bahwasanya fi'il atau sumber kata, yaitu fi'il kita katakan tadi, fi'il itu terdiri, dibuat rumusnya fa, ain, dan lam. Kalau dalam matematika kan ada rumus X, Y, Z, atau ada kuadrat segala macam. Nah, kalau dalam sorof itu rumusannya fa, ain, dan lam. Nah, ini yang menjadi timbangan seluruh kata dalam bahasa Arab nantinya. Nah, fa, ain, dan lam itu disebut dengan wazan. Wazan. Nah, lalu misalnya kita ketemu dengan kosakata baru, darosa misalnya, atau koro'a. Koro'a artinya membaca ya. Nah, maka huruf ko ini kita padankan dengan fa. Maka kof kita sebut dengan fa fi'il. Nah, inilah kaidah pertama bunyinya. Yusammal harful awwal minal fi'lil madhi tsulati. Huruf pertama dari fi'il madhi tsulasi dinamakan fa fi'il. Maka kof dinamakan fa fi'il. Dan huruf kedua dinamakan ain fi'il. Maka ro namanya ain fi'il. Dipadankan dengan ain, rumusan tadi. Kemudian huruf ketiga dinamakan lam fi'il. Maka awal huruf tsalatsatu ja'at min kalimati fa'ala allati tuqabilu fi'l al-madhi tsulati. Yang mana huruf ketiga tadi menjadi rumusan yang akan dipadankan kepada seluruh mufradat yang berbentuk fi'il madhi. Jadi seluruh kata kerja atau seluruh nanti mufradat yang ada, yang mana dia adalah mustaq, ada akarnya, yang mana akar itu kembali kepada fi'il madhi, maka padanannya adalah fa'ala. Kemudian fi'il madhi memiliki wazan. Nah, wazan tadi kita katakan adalah timbangan ini, acuan, fa'ala. Nah, lil af'alil madhiyah tsulasi salah satu auzan. Fi'il madhi memiliki 3 wazan. Ya, 3 wazan, 3 acuan. Jadi 3 rumusan. 3 rumusan. Yang mana perubahan itu atau 3 rumusan itu perbedaannya hanya ada di harokat ain fi'il. Bihasabi harokati ainil fi'il. Wahia fa'ala, fa'ila, dan fa'ula. Nah, itu perhatikan ikhwah. Contohnya fa'ala, maka ada khoroja dan mufrodat banyak lainnya. Nasoro, koro'a, darosa, dan lain-lain. Fa'ila ada sami'a, artinya mendengar. Ada nanti alima, ada nanti wajila. Kemudian untuk fa'ula ada qaruba, azumah. Nah, fa'ala itu dinamakan maftuhul ain. Maftuh al-ain. Maftuh artinya fathah, ain fi'il. Begitu ya. Nah, itu adalah kaidah untuk ad-darsul awal. Ikhwah, jika ada yang ingin bertanya di tengah pelajaran, silahkan, ana welcome, silahkan raise hand atau apapun. Ya. Kemudian ad-darsul tsani. Ad-darsul tsani masih membahas tentang lanjutan tadi, yaitu fi'il madhi. Namun di sini kalau tadi membahas fi'il madhi saja, bagaimana fi'il madhi itu wazan-wazannya. Nah, sekarang ada susah nih membahas tentang fi'il madhi ditinjau dari perubahan jenis dan bentuk pelaku. Jenis dan jumlah pelaku yang kita sebut dengan tasrif lugawi. Bagi yang sudah pernah belajar tentunya tasrif. Bagi yang belum pernah juga belajar,
ini juga udah paling mendasar ya. Hanya perlu fokus. Tasrif lugawi. Apa itu tasrif lugawi? Tasrif lugawi adalah perubahan fi'il madhi atau perubahan suatu kata menurut jumlah dan jenis pelaku. Naam. Wa taghyiru kalimatin atau taghyiru kalimatin bihasabi naw'i wa adadi fa'ilihi. Perubahan kata menurut jumlah dan jenis pelaku. Nah, kita ambil contohnya. Fi'il madhi tadi ada tiga wazan. Ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, itu semua ada tasrif lugawinya. Jadi namanya adalah tasrif lugawi. Tasrif lugawi yang masyhur adalah perubahannya itu menurut urutannya menurut domir munfasil, domirur rafa munfasil, yaitu huwa, huma, hum sampai akhir. Nah, itu harus memang benar-benar dihafal. Huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, ketika kita sudah hafal itu, maka kita nanti akan menghafal lagi tasrif lugawi. Nah, sekarang karena kita mempelajari fi'il madhi, maka yang akan kita tasrif lugawikan adalah fi'il madhi. Contoh kita ambil fa'ala. Maka jika mengikuti fa'ala, kita tambah di sini. Jika kita mengikuti fa'ala, kita tulis di sini huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu. Nah, inilah domirur rafa. Sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwasanya tasrif lugawi adalah perubahan suatu kata menurut jumlah dan jenis atau jenis dan jumlah pelaku. Nah, kalau kita perhatikan huwa artinya dia laki-laki, satu orang. Laki-laki, LK, itu LK. Nah, kita harus tahu jenis itu apa? Isim terbagi dua kalau menurut jenis. Jenis. Ada muzakkar dan ada muannas. Isim juga terbagi tiga jika menurut jumlah. Mufrad. Mufrad itu artinya satu. Musanna itu artinya double, dua, ditambah ani ya, dan tiga, jamak. Jamak itu artinya tiga plus tiga lebih. Nah, huwa itu menunjukkan laki-laki, mufrad, satu. Huma, laki-laki, musanna. Hum, laki-laki, jamak. Nah, kalau kita lihat misalnya anti, perempuan, satu. Antunna, perempuan, jamak. Nah, nanti kita akan mentasrifkan fi'il madhi mengikuti domir ini lebih mudahnya. Nanti kita hafal. Contohnya kita ambil fa'ala. Maka perubahannya pertama, fa'ala dia tidak berubah, normal. Kemudian mengikuti huma, fa'ala. Lihat. Nah, di sini dia sudah mulai berubah. Karena jumlah fa'ilnya berubah. Kalau fa'ala, pelakunya satu orang muzakkar. Dia melakukan. Kalau fa'ala, mereka berdua melakukan. Nah, sudah berdua, berubah dia. Kemudian fa'alu. Nah, berubah lagi.
Nah, itu namanya perubahan kata menurut jumlah atau jenis pelaku. Sekarang melakukan 3 orang, maka berubah jadi fa'alu. Kemudian untuk hiya, fa'alat. Untuk huma, fa'alata. Huma perempuan ya. Untuk huna, fa'alna. Untuk hunna fa'alna. Kemudian untuk anta fa'alta. Antuma fa'altuma. Antum fa'altum. Anti fa'alti. Antuma fa'altuma. Antuna fa'altun. Ana fa'altu. Nahnu fa'al. Nah, begitu juga kita lakukan dengan 2 wazan lainnya. Fa'ila, berarti fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Nah, apa yang terjadi? Lihat perubahan-perubahannya. Jika pelakunya adalah 1 orang laki-laki, untuk dia, maka normal, fa'ala, basic. Kalau mereka berdua laki-laki, maka ditambah dengan alif isnin. Alif isnin namanya. Alif isnin. Alif ini. Kita lihat. Alif isnin. Kalau pelakunya banyak, mereka laki-laki, maka ditambah dengan waw jamaah. Adapun alif di sini ini adalah alif imat saja. Dia tambahan untuk membedakan antara jamak dengan mufrad. Jadi tambahannya adalah waw. Waw ini waw jamaah. Kemudian untuk hiya ditambah dengan tak ta'nis sakinah. Kemudian untuk huma ditambah alif isnin juga. Adapun tak yang hidup di sini dia adalah tak ta'nis sakinah tadi yang dia hidup. Kemudian untuk hunna ditambah dengan nun. Nun niswah namanya. Ya, nun niswah. Niswah atau disebut juga nun inas. Inas ya. Alif isnain. Nun inas ya. Tayyib. Kemudian untuk anta ditambah ta. Untuk antuma ditambah tuma, lebih mudah. Untuk antum ditambah tum. Untuk anti ditambah fa'alti, anti ti. Untuk antuma fa'altuma, untuk antunna tambah nun niswah ya, tunna ya. Ya ditambah tunna lebih mudah. Kemudian ana fa'altu, summa fa'al nahnu fa'alna. Afwan. Nahnu fa'alna. Ditambah na al-fa'ilun. Nah, lihat semua yang ditandai hijau ini dia adalah fa'il. Domir, semua yang hijau itu artinya adalah domir muttasil sebagai fa'il. Ya. Adapun yang ditandai pink ya tak ta'nis sakinah hanya alamat fi'il. Maksudnya alamat itu apa? Alamat itu tanda. Ya, hanya tanda atau hanya ciri-ciri fi'il. Nah, begitu ya ikhwah. Nah, itu adalah ringkasan dari kaidah kedua, yaitu perubahan fi'il madi jika ditinjau dari perubahan perubahan jumlah dan jenis pelaku. Lihat, kalau kita baca idza qara'na ya. Domairul fa'ilil muttasilati hiya, domir-domir fa'il muttasilah ialah lil mutakallim tu, katabtu, nah, katabna. Jadi seperti yang saya katakan tadi, yang ditandai hijau itu adalah fa'il, domir fa'il.
Lil mukhatab, adapun untuk lawan bicara, ya. Jadi kalau kita gariskan ini untuk namanya goib, kata ganti orang ketiga, ya. Terus ini mukhotob, anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna, itu namanya mukhotob, lawan bicara. Tentunya kalau untuk perempuan, mukhotobatun, lawan bicara perempuan. Kemudian untuk ini, ana dan nahnu, itu disebut kata ganti orang pertama mutakallim. Mutakallimun. Tayyib. Nah, kalau untuk mukhotob, katabta. Nah, ta-nya itu adalah fa'il. Katabti. Ti-nya adalah fa'il. Kemudian katabtuma. Tumanya adalah fa'il. Katabtum. Tumnya adalah fa'il. Katabtunna. Tunnanya adalah fa'il. Maksudnya apa? Mereka itu adalah domir muttasil sebagai fa'il, ya. Tentunya pelajaran sorof dengan nahu itu saling keterkaitan, ya. Karena kan ini aslinya fi'il saja, kataba. Kemudian bersambung dengan domir. Nah, itu sudah bersambung tuh. Sudah bergabung antara dua kata. Kalau sudah bergabung antara dua kata, itu mau tidak mau, nahu ikut andil. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwasanya pelajaran sorof adalah pelajaran ketika suatu kata itu terbentuk dari mana, perubahannya bagaimana, selama dia sendiri. Namun jika dia sudah bergabung sama yang lain, atau bahkan sudah berada dalam sebuah kalimat, maka itu nahu akan ikut andil nantinya. Begitu, ya. Lil ghaib, domirul mufradil mudzakkar al ghaib mustatirun takdiruhu. Adapun untuk huwa dan hiya, ya, kita lihat di sini. Untuk huwa dan hiya, nah, maka fa'ilnya untuk huwa dan hiya, fa'ilnya ada dua kemungkinan. Satu, isim zohir. Contoh, darosa Muhammadun. Nah, darosa itu fi'il madi dan dia berbentuk huwa, kan? Fa'ala. Harusnya huwa, tapi di sini fa'ilnya bisa berbentuk isim zohir. Kedua, fa'ilnya bisa berbentuk domir mustatir. Contoh, Muhammadun darosa. Nah, kalau ditanya mana fa'ilnya, jangan katakan Muhammadun. Karena sebuah kaidah dalam nahu mengatakan fa'il pasti berada setelah fi'il. Nah, fi'ilnya mana? Fi'ilnya adalah darosa. Maka fa'ilnya itu harus di sini. Nggak boleh di belakang. Ya. Maka fa'ilnya adalah domir mustatir. Apa itu domir mustatir? Domir mustatir adalah domir yang dia tersembunyi. Nah, huwa dia. Karena kembali ke Muhammad juga. Jadi kalau tanya Muhammadun darosa, mana fa'ilnya? Jangan katakan Muhammad, tapi katakan domir mustatir yang kembali ke Muhammad. Begitu, ya. Nah, itu penjelasan dari yang ini. Domir mufrad muzakkar untuk goib, yaitu huwa, itu mustatir. Takdiruhu huwa. Wa huwa fa'il, dan dia adalah fa'il untuk fi'il kataba. Misalnya ada orang bilang Muhammadun kataba, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdiruhu huwa. Kalau misalnya Fatimah katabat, mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah domir mustatir. Takdiruhu hiya. Kadzalik. Nah, ini maksudnya itu dia yang kaidah kedua. Domirul mufradi
mufradati al-muannasatil mughaibati mustatirun taqdiruhu hiya. Sama ya. Misalnya Fatimah katabat. Namun kalau misalnya ini tentunya dia lagi menjelaskan jika fa'ilnya adalah domir. Dia tidak menjelaskan jika fa'ilnya adalah isim zohir ya ikhwah. Karena untuk huwa, untuk kataba dan katabat, maka itu seperti yang Anda bilang, fa'ilnya ada dua kemungkinan. Jika ada di depannya isim zohir langsung, seperti kataba Muhammadun, maka itu fa'ilnya adalah Muhammad, nggak mungkin huwa. Nah, begitu juga katabat Aisyatu, maka fa'ilnya adalah Aisyah, nggak mungkin hiya. Nah, problemnya jika di depannya itu atau setelah fi'il itu tidak kita temukan isim zohir, maka fa'ilnya adalah domir mustatir, takdiruhu huwa atau takdiruhu hiya. Begitu ya. Adapun untuk yang lain, aliful musanna contohnya kataba, maka atau katabata, maka fa'ilnya adalah alif al-musanna. Untuk katabu, untuk hum, maka fa'ilnya adalah wawul jamaah. Untuk katabna, maka fa'ilnya adalah nunun niswah. Habis untuk kaidah itu. Intinya ada yang di Anda catat pertama, yaitu perubahan fi'il madhi menurut jumlah dan jenis pelaku. Nah, ini harus dihafal. Namanya tasrif lugawi. Nah, sebagaimana kita katakan, wazan fi'il madhi ada berapa? Ada 3. Itu ada fa'ala, ada fa'ila, dan ada fa'ula. Tinggal ditasrifkan semuanya. Fa'ala, fa'ala, fa'alu, fa'alat, fa'alata, fa'alna sampai fa'altu, fa'alna. Begitu. Kemudian wazan kedua, fa'ila, fa'ila, fa'ilu. Nah, fa'ilat, fa'ilata, fa'ilna, fa'ilta, fa'iltuma, fa'iltum, sampai fa'iltu, fa'ilna. Kemudian fa'ula, 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 fa'ulu, fa'ulat, fa'ulata, fa'ulna, sampai fa'ultu, fa'ulna. Nah, tentunya itu semua wajib dihafal. Next time kalau Anda tanya, sudah hafal. Ya. Sekarang masuk ke dars ketiga. Lanjut. Boleh dipotong kalau tidak paham ya. Dars ketiga, ini ditambah dengan jika fi'il madhi bersambung dengan domir yang menjadi maf'ulun bih. Nah, domir yang menjadi maf'ulun bih. Domir yang menjadi maf'ulun bih di sini maksudnya adalah domir wafat. Domir nasab yang muttasil, bukan domir nasab yang munfasil. Karena domir, kita lihat mana kawaidnya di sini. Ya, domir nasab muttasil. Karena untuk domir nasab sendiri ada dua, ada domir nasab muttasil dan ada yang munfasil. Kita lihat di sini. Domir nasab itu ada dua. Satu munfasil, dan ini bukan pembahasan kita munfasil. Yang ketiga muttasil. Nah, ini pembahasan kita. Kenapa muttasil itu dia langsung bersambung dengan fi'il. Kalau munfasil dia terpisah dengan fi'il, yaitu iyahu, iyahuma, iyahum. Kemudian nanti ada iyaka, seperti dalam surah Al-Fatihah, iyaka na'budu. Nah, itu adalah domir nasab munfasil. Sedangkan domir nasab muttasil, nah ini yang langsung bersambung dengan domir. Nah, langsung bersambung dengan fi'il. Nah, fi'il tentunya kalau ada maf'ulun bih, tentunya domir nasab ini adalah domir yang akan menjadi maf'ulun bih nantinya.
yang menjadi maf'ulun bih. Nah, tentunya kalau ada maf'ulun bih, berarti ada fa'il nanti. Nah, untuk fa'il itu sendiri ada yang berbentuk isim zohir, ada yang berbentuk domir juga. Contoh, jika dia berbentuk isim zohir, kita tulis di sini, doro. Misalnya, dorobaka Muhammadun. Muhammad, di sini Muhammad, doroba telah memukulmu. Maka kamu di sini adalah sebagai maf'ulun bih. Dia bukan domir lagi yang menjadi fa'il, tapi domir yang sebagai maf'ulun bih. Nah, pelakunya mana? Pelakunya adalah Muhammad, fa'il. Begitu. Nah, ini gambaran ketika domir bersambung, domir nasab bersambung dengan fi'il. Kan sebenarnya inti pembahasan kita itu fi'il madi, ikhwah. Nah, cuman di sini dia ingin memperlihatkan varian perubahan dari fi'il madi. Tadi sudah diperlihatkan perubahan fi'il madi jika bersambung dengan domir muttasil sebagai fa'il. Domirur rafa' muttasil. Sekarang dia ingin memperlihatkan domirun nasab muttasil. Nah, ini dia, dorobaka. Atau misalnya dorobani Muhammadun. Muhammad telah memukulku, berarti maf'ulun bihnya adalah aku. Ya, di sini. Ini masih mudah dikarenakan apa? Karena fa'ilnya masih berbentuk isim zohir ya. Kemudian contoh lain, dorobaha Muhammadun. Muhammad telah memukul dia perempuan. Nah, ini dia. Kemudian dorobana misalnya. Dorobana Muhammadun. Muhammad telah memukul kami. Nah ini kami. Dorobana Muhammadun. Muhammadun sebagai pelaku. Nah, ini jika fa'ilnya berbentuk isim zohir. Nah, sebagaimana kita ketahui bahwasanya fa'il bisa berbentuk domir. Banyak contohnya ya. Misalnya dorobtu. Aku telah memukul. Maka dorobtuka. Aku telah memukulmu. Nanti. Nah, itu perubahan-perubahan itu, varian perubahan itu dipelajari di sini. Tentunya di kitab hanya memberikan kaidah, kita nanti disuruh menalar. Lihat kaidahnya. Thayyib. Tangqasimul dhamairul maf'uli bih al-muttasila ila. Lihat, dhamairul maf'ulu bih. Maf'uli bih ini maksudnya apa? Nah, maksudnya adalah dhamair, ya. Maksudnya adalah dhamair nasab. Ya. Ini di pelajaran nahwu. Nasabun, mansub. Nah, muttasil lawan dari munfasil. Nah, kemudian dia memperlihatkan kepada kita ada domairul mutakallim, ana dan nahnu, ada domairul mukhatab, anta antum antum, anti antum antunna. Kemudian ada domairul ghaib, huwa huma hum hiya huma hunna. Nah, perhatikan di sini maksudnya adalah apa? Kata ganti orang pertama, orang kedua, dan orang ketiga ini mereka sekarang ingin dijelaskan bahwasanya posisi mereka adalah sebagai maf'ulun bih. Nah, bagaimana bentuk fi'il madi jika domir-domir ini sebagai maf'ulun bih? Kalau tadi kan bagaimana bentuk fi'il madi jika domir-domir ini sebagai fa'il? Nah, kita lihat. Al-af'alu nau'ani. Fi'il itu ada dua. Ada dua macam. Satu, fi'il yang menerima maf'ulun bih. Itu disebut dengan apa? Fi'il yang menerima maf'ulun bih disebut muta'addi. Muta'addi. Nah,
Kemudian jenis lain yang tidak menerima maf'ulun bih disebut dengan lazim. Nah, itu kaidah ke-1 dan ke-2. Kaidah ketiga, nazidu nunan idza tasala al-fi'lu bi dhamiril maf'uli bih al-ya. Nah, kita akan tambahkan nun jika domirun nasab al-muttasilahnya adalah ana. Yaitu misalnya dorobani tadi ya. Harusnya kan yang ana itu domir muttasilnya atau domir muttasilnya adalah ya saja. Misalnya bukuku, apa bahasa Arabnya? Kitabi. Nah, tapi kalau dia menjadi maf'ulun bih, maka dorobani Muhammadun. Muhammad memukulku. Nah, harusnya kan dorobi saja. Namun untuk alasan nahwu maka ditambahkan nun. Kaidahnya jika ada ya mutakalim sebagai maf'ulun bih maka ditambahkan nun. Dorobani. Nah, kalau ditanya mana domirnya? Domirnya adalah ya. Nah, nun ini sebagai apa namanya? Dia tidak ada sebagai apa-apa, namun dia memiliki nama. Namanya adalah nun wikoyah. Wikoyah. Namanya nun wikoyah. Nun yang menghalangi fiil dari berbaris kasroh, berharokat kasroh. Begitu. Kemudian kaidah keempat, kita tambahkan waw. Ya. Kalau tadi nun, kita tambahkan waw jika bersambung dengan domirur rafa al-fa'il tum. Misalnya dorobtum. Misalnya dorobtum. Nah, sekarang kita sudah punya domirur rafa fa'il dorobtum, tum. Kemudian bersambung dengan dorobtum ini domairul maf'ul bih al-muttasilah. Kemudian datanglah domair nasab sebagai maf'ulun bih, yang mana domirnya itu muttasil. Misalnya, dorobtum, kalian telah memukul. Kalian telah memukulku, maka dorobtumuni, kita tambahkan waw, dan kita tambahkan ya. Tentunya kalau ya menjadi maf'ulun bih, maka harus ada nun juga, dorobtumuni. Nah, jadi tulisannya menjadi seperti ini. Dorobtumuni. Nah, kita ambil contoh lain. Misalnya kalian telah memukul dia. Dorobtumuhu. Kalau dianya laki-laki. Kalau misalnya, kan asalnya dorobtum. Nah, ditambah waw. Ini tambahan. Kalau ditanya mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah tum. Mana maf'ulun bihnya? Domir ha. Adapun waw itu hanya tambahan saja. Misalnya kalian telah memukul kami. Kalian telah memukul kami. Dorob tumuna. Nah, harusnya kan dorob tumna. Dorob tumna. Tapi ditambah waw. Ya. Secara ringkas, yang perlu dihafal di sini adalah dorobahuma, dorobahum. Mirip dia seperti perubahan domir biasa. Hu, huma, hum. Dorobaha, dorobahuma, dorobahunna. Dia laki-laki telah memukul mereka perempuan. Dorobaka, dia telah memukulmu. Dorobakuma, dia telah memukul kalian berdua. Dorobakum,
dia telah memukul kalian. Dorobaki, dorobaki, dia telah memukul kamu perempuan. Dorobakuma, dorobakunna. Nah, ini tasrif lugawi juga sebenarnya, tapi yang dilihat adalah perubahan fiil jika bersambung dengan domirun nasab, domirul muttasil an-nasab, doro bahni, dorobana. Ya, dorobana ya, bukan dorobna. Kalau dorobna kami memukul, tapi kalau dorobana dia memukul kami. Nah, ini kalau misalnya pelakunya adalah doroba, huwa. Bagaimana jika pelakunya adalah misalnya doroba, maka doroba, hu, doroba, huma, panjang dia nanti, macam-macam dia. Bagaimana nanti pelakunya jika tu, dorob, tuhu, dorob, tuhuma, dorob, dorob, tuhum, sampai akhir. Nah, itu kaidah untuk ada sesalit ini, ikhwah. Silahkan dihafal, boleh pilih dorobahu atau dorob tuhu, atau dorobahu atau dorob. Nah, kalau bagaimana jika fa'ilnya adalah antum? Dorob tumuhu, dorob tumuhuma, dorob tumuhum, dorob tumuha, dorob tumuhuma. Nah, siapa mau coba sampai dorob tumuni, dorob tumuna, mentasrifkan tasrif lugawi yang dorob tum, yang dorob tum bersambung dengan doma irun maf'ulin bih, seperti yang dicontohkan barusan, tapi dengan versi lengkapnya. Siapa yang sudah bisa tasrif, yang mau mencoba mencontohkan? Tafadhol, Rubaidillah. Bismillah. Ya. Darabtumuhu. Nah, Darabtumuha. Darabtumuhuma. Darabtumuhum. Darabtumuha. Darabtumuhuma. Darabtumuhunna. Darabtumuka. Darabtumukuma. Darabtumukum. Darabtumuki, darabtumukuma, darabtumukunna, darabtumuni, darabtumuna. ya, darabtumu. Darabtumuna. Nah, mumtaz. Walaupun nanti ada beberapa yang nggak mungkin ada ya, contohnya darabtumu kum. Ya, kalian memukul kalian. Ya. Oh, nampak. Ya, tapi udah betul, jazakallah khairan. Nah, begitu ya, ikhwah. Itu adalah kaidah dari pelajaran ketiga. Nah, adapun nanti tamarin dan teks-teks itu silakan dibaca sendiri. Baik. Sekarang kita ambil ke pelajaran keempat. Ini masih murojaah jatuhnya. Pelajaran keempat masuk ke fi'il mudhari. Nah, sekarang kita ambil fi'il mudhari ya. Mana kaidahnya? Nah, lihat, perhatikan. Nuhawwilul fi'lal madhi as-sulasi ila mudhari. Nah, kita merubah fi'il madhi menjadi fi'il mudhari begini caranya. Satu, kita tambahkan di awal fi'il madhi itu, apa awal fi'il madhi? Yaitu fa. Kan fi'il madhi itu berbunyi fa'ala kan? Nah, fa ini disebut fa fi'il. Ini dia.
Kita tambahkan di awalnya sebelum fa fi'il itu harfan min ahrufil mudhara'ah. Satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Ingat, namanya huruf mudhara'ah. Apa huruf mudhara'ah itu? Hamzah, ta, ya, dan nun. Atau bisa kita bilang a, nun, ya, dan ta, Anita. Nah, cara merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari dengan ditambahkan di awalnya itu adalah salah satu dari huruf mudhara'ah, Anita. Tadi fa'ala, kita tambahkan di awalnya misalnya hamzah. Nah, kemudian kita lihat tutorial kedua lanjutannya. Kemudian nusakkinul harfal ladzi ba'da harfil mudhara'. Kemudian kita sukunkan huruf yang berada setelah huruf mudhara'ah. Apa yang berada setelah huruf mudhara'ah? Yaitu fa fi'il. Maka kita sukunkan fa tadi. Tadi kan fa'ala. Kalau kita tambahkan huruf mudhara'ah, maka dia menjadi sukun. Nah, barulah af'alu. Ini menjadi dhammah. Apakah af'alu, apakah af'ilu, apakah af'ulu? Nah, itu nanti dibahas di berikutnya. Ya. Nah, tentunya huruf mudhara'ah itu ada 4. Huruf mudhara'ah itu ada 4. Lihat. Kemudian kalau misalnya kita tambahkan ya, maka menjadi yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu, tergantung nanti wazannya yang mana. Kalau kita tambahkan ta, taf'ulu atau taf'ilu atau taf'alu. Kalau ditambahkan nun, maka menjadi naf'ulu. Naf'ilu atau naf'alu. Nah, dari 4 ini lahirlah yang namanya tasrif lugawi juga nantinya. Seperti yang ada di tabel di atasnya ini. Ana adhabu. Jadi hamzah tadi dia mewakili ana. Hamzah itu mewakili ana. Nun itu mewakili nahnu. Sedangkan ta itu biasanya mewakili lawan bicara anta. Anta antuma antum, anti antuma antunna, itu diwakili oleh huruf ta di awal. Itu hanya perwakilan saja, bukan domir. Mereka huruf hamzah, nun dan ta di awal itu serta ya nanti itu adalah huruf mudhara'ah, bukan apa-apa dalam nahwu. Dia hanya huruf saja biasa. Ya itu dia biasanya mewakili untuk kata ganti orang ketiga. Begitu. Thayyib. Itu adalah cara merubah fi'il madhi ke fi'il mudhari. Namun ikhwah, pada dasarnya perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari itu sifatnya adalah tentunya yang fi'il sulasi ya, sulasi mujarrad, sifatnya adalah sama'i. Kita tidak bisa misalnya ketemu dengan akala. Awalnya sebenarnya kita itu tidak tahu fi'il mudhari'nya itu adalah ya'kulu. Kita sekarang tahu kenapa? Karena kita ketemu di kitab dan mendengar orang Arab berbicara langsung atau kita lihat di kamus. Nah, namun jika kita ketemu mufradat baru, kita tidak bisa serta-merta menebak-nebak gitu. Apakah dia mengikuti wazan yaf'ulu atau yaf'ilu atau yaf'alu, karena itu sifatnya sama'i, harus lihat di kamus. Baik. Itu kaidah ya. Ya. Kita lihat dulu kaidah kelima, pelajaran kelima. Nah, sekarang kita lihat pelajaran kelima.
Setelah kita mengetahui tadi perubahan fi'il madhi ke fi'il mudhari, maka kita mendapati jika diakumulasikan antara fi'il madhi dengan fi'il mudhari, maka ada 6 bab seperti yang ada dalam kitab ini. Ada 6 bab. Jika fi'il madhinya kita lihat ya. Di awal kita sudah mengambil fi'il madhi, ada fa'ala, ada fa'ila, ada fa'ula. Nah, untuk fa'ala sendiri, dia fi'il mudhari'nya ada 3. Ada fa'ala yaf'ilu. Fa'ala yaf'alu. Fa'ala harusnya fa'ala yaf'ulu dulu ya. Yaf'ulu. Fa'ala yaf'alu. Ini yaf'ilu dan ini yaf'ulu. Nah, ada 3. Fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, dan fa'ala yaf'alu. Untuk fa'ila sendiri, dia hanya ada 2. Ada fa'ala, kita tuliskan di sini. Fa'ila yaf'alu. Dan fa'ila yaf'ilu. Untuk fa'ula sendiri, dia cuma punya 1, yaf'ulu. Nah, dari sini dapat kita akumulasikan bahwasanya untuk wazan sulasi mujarrad yang ada 3 hurufnya, maksudnya fa, ala itu sulasi 3. Mujarrad tidak ada tambahan. Untuk wazan sulasi mujarrad itu ada 6 bab. 1 fa'ala yaf'ulu, 2 fa'ala yaf'ilu, 3 fa'ala yaf'alu, 4 fa'ila yaf'alu, 5 fa'ula yaf'ulu, dan 6 fa'ila yaf'ilu. Ada 6 bab saja. Berarti yang tidak ada adalah fa'ila yaf'ulu. Nggak ada tuh. Ini nggak ada. Dan fa'ula yaf'ilu. Ini nggak ada juga. Kemudian fa'ula yaf'alu. Ini nggak ada juga. Nah, ini yang tidak ada. Selebihnya 6 bab ada ya. Perubahannya di mana? Di ain fi'il saja. Kemudian nanti, ini kita sebut dengan wazan. Semua ini wazan, rumus. Ya, rumus. Tolak ukur, wazan. Nah, seluruh mufrodat, kosakata yang mengikuti rumusan ini disebut dengan mauzun. Mauzun. Ya. Misalnya ada nanti kita ada hasibah. Kalau hasibah ada nanti hasibah yahsibu. Ada hasibah yahsabu. Nah, berbeda artinya. Inilah yang disebut dengan sama'i. Lalu misalnya kalau kita ketemu darosa, apakah darosa ini harus ada darosa yadrusu? Darosa yadrisu dan darosa yadrasu. Enggak mesti. Itulah yang namanya sama'i. Kita hanya tahu apa yang digunakan oleh orang Arab atau kita lihat ke kamus. Itu pembentukan kata fi'il mudhari. Yang mana perubahan dari fi'il madhi ke fi'il mudhari itu namanya tasrif istilahi. Kalau tadi perubahan fi'il madhi masih di fi'il madhi, hanya saja perubahannya itu tergantung jumlah dan jenis pelaku, maka itu disebut dengan tasrif lugawi. Ya. Nah, sebagaimana fi'il madhi tadi memiliki tasrif lugawi, fi'il mudhari juga memiliki tasrif lugawi. Kita lihat di pelajaran berikutnya.
Intahayna minal muraja'ah ya ikhwah. Nah, Ustaz. Nah, intahayna minal muraja'ah. Nanzur qabla nuwasil. Nanzur al-qaidah. Fil amar. Ya. Sebagaimana fi'il madhi memiliki tasrif lugawi, yaitu perubahan fi'il madhi jika bersambung dengan domir rofa sebagai fa'il atau domirul fa'il, begitu juga dengan fi'il mudhari. Dia ada tasrif lugawinya juga. Tasrif lugawi fi'il lugawi fi'il mudhari. Tasrif lugawi fi'il mudhari. Nah, fi'il mudhari ada berapa wazan? Ikhwah, al-akhwat. Ada 3. Apa saja? Yaf'ulu, Ada milu, Ya, silakan. Laila yang jawab. yaf'ulu, yaf'ilu, yaf'alu. Ya, betul. Kalau ditanya wazan fi'il mudhari berarti 3. Ya, seperti yang disebutkan tadi. Tapi kalau ditanya untuk wazan sulasi mujarrad, nah, itu baru gabungan antara madhi dan mudhari, ada 6. Tapi kalau ditanya ada berapa wazan fi'il madhi, jawabannya ada 3, karena yang ditanya hanya fi'il madhi saja, fa'ala, fa'ila, fa'ula. Tapi kalau ditanya sulasi mujarrad ada berapa wazan, nah, baru jawabannya ada 6. Ada fa'ala yaf'ulu, fa'ala yaf'ilu, fa'ala yaf'alu, fa'ila yaf'alu, fa'ula yaf'ulu, dan fa'ila yaf'ilu. Itu juga dihafal ya. Jadi ini dihafal nih. Kalau ini kan yang dicontohkannya langsung ke mauzun. Nasoro yang suruh itu perwakilan dari fa'ala yaf'ulu. Kita tulis di sini. Lambang domah saja kita tulis ya. Fa'ala yaf'ulu. Doroba yadribu. Fa'ala yaf'ilu. Fataha yaftahu. Fa'ala yaf'alu. Alima ya'lamu. Fa'ila yaf'alu. Karuma yakrumu. Fa'ula yaf'ulu hasib. Fa'ila yaf'ilu. Hasiba yahsibu. Nah, begitu. Nah, sekarang tasrif lugawi untuk fi'il mudhari. Ada yaf'ulu. Kita ambil yang yaf'ulu ya. Ada yaf'ulani. Ada yaf'uluna. Ada taf'ulu. Ada taf'ulani. Ada yaf'ulna. Ada taf'ulu. Taf'ulani. Taf'uluna. Taf'ulina. Taf'ulani. Taf'ulna. Af'ulu. Naf'ulu. Nah, ini juga mengikuti huwa, huma, hum, hiya, huma, hunna, anta, antuma, antum, anti, antuma, antunna, ana, nahnu ya. Domir tadi. Nah, kemudian Anda akan menandakan nih. Afwan. Anda akan tandakan yang dengan hijau ini. Nah, yang Anda tandakan hijau, itu artinya apa? Domir muttasil
sebagai fa'il. Ingat ya, fa'il itu apa? Pelaku. Maka jika ketemu fi'il kayak gini, bentuknya yaf'ulani atau yaf'ulna, maka fa'ilnya itu pasti yang hijau ini. Kalau hijau di sini apa namanya? Kalau yang ini namanya alif musanna. alif isnain atau alif musanna, boleh bebas ya. Waw di sini namanya waw Jama'. waw jamaah. Ya di sini namanya ya mukhotabah. Nun ini namanya nun niswah. Nah, ya untuk alif isnain yang ana lingkari ya, alif isnain, waw jamaah dan ya mukhotabah, ana kasih tanda, maka fiilnya disebut af'alul khamsah. Jadi kalau ditanya apa itu af'alul khamsah? Af'alul khamsah adalah fi'il mudhari yang bersambung dengan alif isnain, waw jamaah dan ya mukhotabah. Jadi kalau ketemu fi'il mudhari, kalau fi'il mudhari'nya bersambung dengan yang ana tandai hijau itu, maka pasti mereka adalah fa'il. Ya, maka pasti mereka adalah fa'il. Kemudian yang ana akan tandai untuk tandai pink ya, af'ulu, naf'ulu, taf'ulu untuk anta ya. Maka tanda ini fa'ilnya pasti dhamir mustatir. Ini tentunya yang lagi Anda bahas ini adalah nahwu ya. Wujuban. Kalau misalnya ketemu fi'il af'ulu atau adrusu, mana fa'ilnya? Fa'ilnya pasti dhamir mustatir, ana. Kalau ada yang mengatakan nahnu na'kulu. Na'kulu itu fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya pasti dhamir mustatir, wujuban, nahnu. Bukan nahnu yang di belakang, tapi dhamir mustatir. Misalnya Anda tuliskan nahnu na'kulu. Kalau ditanya ini fi'il, mana fa'ilnya? Fa'ilnya bukan ini ya, tapi dhamir mustatir. Kalau dhamir mustatir itu adalah berarti dia tersimpan tuh, nahnu. Nah, tidak tersebutkan dalam kalimat. Begitu ya, ikhwah. Adapun untuk huwa dan hiya yang belum ditandai, untuk huwa dan hiya, ini yaf'ulu dan taf'ulu, ya untuk itu, maka kaidahnya adalah fa'ilnya sama dengan yang tadi ya, ada dua kemungkinan. Satu, isim zohir. Dua, dhamir mustatir juga. Ini kaidah semua ya. Contohnya isim zohir. Yadrusu Muhammadun. Kalau tanya mana fa'ilnya? Muhammad. Tapi kalau kita bilang Muhammadun yadrusu. Yadrusu ini kan fi'il nih, fi'il mudhari. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya adalah dhamir mustatir takdiruhu huwa, kembali ke Muhammad. Habis untuk tasrif lugawi fi'il mudhari. Tinggal divariasikan. Dikarenakan fi'il mudhari memiliki 3 wazan, maka tinggal diikuti yaf'ilu, yaf'ilani, yaf'iluna. Nah, ini harus dihafal besok ya. Jadi insyaallah pertemuan besok atau pertemuan yang berikutnya kita akan melanjutkan pelajaran kita di
Ada sadis. Toib. Banyak ya. Tentunya sorof itu sebenarnya simpel pelajarannya. Cukup dihafal saja sebenarnya. Adapun teorinya sedikit saja. Teori dalam sorof itu sedikit. Toib. Sebelum Anda tutup, ada yang ingin ditanyakan? Silahkan. Afwan Ustadz, apakah boleh bertanya? Naam, tafadholi. Ummu Hanifah ya. Kalau i'rab kalimat yadrusu Muhammadun dan Muhammadun yadrusu itu apa perbedaannya Ustadz? Berbeda banget. Ya, terus yang kedua mengenai nun wiqayah yang tadi Ustadz jelaskan itu hukumnya harus ada atau bagaimana, atau bisa tidak pakai nun wiqayah? Itu aja Ustadz, syukron. Ya. Yang pertama untuk i'rab. Jelas perbedaannya. Yadrusu fi'il mudhari marfu bidhammah, Muhammadun fa'il. Udah habis di situ. Kalau di sini Muhammadun yadrusu, Muhammad dia mubtada di sini. Mubtada marfu bidhammah. Yadrusu fi'il mudhari marfu bidhammah. Mana fa'ilnya? Fa'ilnya domir mustatirun takdiruhu huwa. Kemudian jumlah fi'liyah yadrusu dengan huwa itu namanya jumlah fi'liyah ya. Jadi kalau ada fi'il fa'il itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah ini dalam keadaan khobar untuk mubtada. Mana mubtadanya? Muhammad tadi. Begitu. Beda kan? Adapun untuk nun wiqayah, dorobani, akromani. Nah, itu nun wiqayah itu wajib ada. Namanya saja nun wiqayah. Wiqayah itu artinya melindungi. Melindungi apa? Melindungi fi'il dari berbaris kasroh. Kalau dihilangkan nun tadi, maka menjadi seperti ini dia. Misalkan dorobani. 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 Nah, kalau kita hilangkan nunnya, maka menjadi dorobi. Nah, ini enggak ada dalam bahasa Arab dorobi. Enggak ada ya, dorobi. Enggak ada. Jadi, nun wiqayah itu wajib sifatnya. Harus ada. Palingan dia ada posisi dia tidak wajib. Tapi bukan sama fi'il. Namun sama huruf la'alla. La'alla dan laita. Itu beda pembahasannya ya. Nah itu. Taib. Ada lagi? Ya, jika tidak ada, naktafi ya, kita cukupkan sampai di sini. Jazakumullah khairan ala husni istimaikum wa ihtimamikum wa musyarakatikum. Tayyib. Aktafi bihadzal qadar. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Tunggu, Inael.